Sekte Master Jun tanpa disadari telah menyelamatkan dunia. Jika departemen terkait yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak dapat menemukan Raja Iblis berbatu ungu, seluruh benua akan terperosok ke dalam pertumpahan darah setelah memulihkan kekuatannya dan menyerang bawahannya. Namun, harga melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama adalah bahwa tentara binatang tidak akan menyerang orang lain. Sebaliknya, mereka akan menargetkan sekte sepanjang masa. Ayo ayo, Jun Changqiao duduk di aula utama, memegang sisi wajahnya dengan satu tangan. Apakah saya bisa menyelesaikan pencarian sisi atau tidak, itu semua tergantung pada kalian. Kepala keluarga, Sue Remui masuk dengan mengenakan baju besinya dan menangkupkan tangannya. Garis pertahanan telah ditetapkan, dan penduduk desa di sepanjang jalan dari lembah kematian ke Gunung Tulang Besi telah dievakuasi dan menetap dengan benar. Ya, Jun Changqiao mengangguk, dan kemudian dengan pikiran, dia untuk sementara menutup sekte yang melindungi sekte besar, dan hanya melihat beberapa aliran cahaya yang telah diblokir, akhirnya terbang keluar dan terbang menuju Death Valley. Semuanya sudah siap, mereka hanya menunggu mereka untuk menyerang. Meskipun ada komponen misi, tindakan menggunakan sekte sendiri untuk melawan tentara binatang ini benar-benar layak untuk dihormati. Hehehe, merasa bahwa sinyal mara bahaya yang dia lepaskan telah terbang jauh, Raja Ungu yang sedang berbaring di sel, tiba-tiba tertawa aneh. Namun, karena itu melibatkan luka-lukanya, senyumnya sangat menyeramkan. Sekte sepanjang masa, akhir Anda akan datang, titik. Di kaki gunung, ribuan anggota Wolf Rider Hall sudah berada di posisinya. Mereka mengenakan baju besi, memegang senjata dan peralatan yang sangat baik, dan memancarkan aura seorang veteran. Tanpa keraguan, selama periode waktu ini, di bawah pelatihan Sue Remui dan Tao Yuan, anggota Wolf Rider Hall tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga dalam kekuatan. Tentu saja, Jun Changqiao tidak hanya akan membiarkan Wolf Rider Hall bertarung melawan pasukan binatang buas yang datang, tetapi juga memobilisasi kekuatan seluruh sekte. Lebih dari 10.000 murid semuanya diatur di garis depan. Kakak senior, Long Xiang menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa rasanya seperti akan ada perang? Li Qingyang berkata, saya mendengar dari Patriark bahwa mungkin ada musuh yang kuat segera datang. Musuh yang kuat, wajah Long Xiang berubah serius. Memobilisasi kekuatan seluruh sekte, masalah ini jelas tidak sederhana. Di Gunung Ironbone, Xiao Ziji telah memanggil artileri lapangan dan menempatkannya di area penembakan meriam. Bisa dikatakan bahwa, sekte sepanjang masa telah memasuki kesiapan tempur tingkat 1 sebelum tentara binatang lembah kematian bahkan menerima sinyal mara bahaya raja. Meskipun jumlahnya sedikit, dengan semua jenis peralatan dan senjata api, kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan pasti akan menakutkan. Bahkan jika Kabupaten Zenyang memobilisasi semua pasukan mereka, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Lebih-lebih lagi, bagian terkuat dari sekte sepanjang masa bukanlah berbagai senjata api dan meriam, tetapi ratusan murid Raja Bela Diri. Ketika manusia melawan manusia, mereka tidak bisa bertarung. Manusia secara alami tidak dibatasi untuk melawan binatang buas. Tidak heran jika Jun Changqiao tidak panik sama sekali setelah menerima side quest. Dari sudut pandangnya, tentara binatang yang menyerang sekte sepanjang masa untuk menyelamatkan Raja Ungu hanya memberi mereka poin pengalaman dan inti kristal. Bum bum bum. Sekitar 4 jam kemudian, para murid sekte sepanjang masa mendengar suara bumi bergetar. Kemudian, mereka melihat debu mengepul di kejauhan, seperti gelombang raksasa yang naik dari laut. Itu di sini, Li Qingyang berkata dengan ekspresi serius. Ya dewa, Long Xiang menatap dengan mata terbuka lebar, keributan yang begitu besar. Zhong Yi menggelengkan kepalanya, mengambil Cloud Piercing Blade yang ditusukkan ke tanah dengan satu tangan, dan berteriak, bersiaplah untuk pertempuran. 2.000 anggota Aula Penunggang Serigala mengangkat tombak penakluk mereka. Setelah pelatihan ketat, mereka tidak akan takut dengan medan perang apapun. Mereka hanya memiliki pemikiran untuk pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Jun Changqiao, yang duduk di depan gerbang gunung, melambaikan tangannya dan berkata, bawa orang itu ke bawah. Iya Pak, Su Xiaomo dan Li Fei menyeret Raja Ungu menuruni gunung dan mengikatnya di arena hidup dan mati. Mengaum. Saat debu mengerikan berguling, raungan marah terdengar, dan seluruh ruang tampak bergetar. Pada titik ini, para murid sekte sepanjang masa menyadari bahwa yang disebut musuh kuat bukanlah manusia, tetapi kawanan binatang. Seru, ini terlalu menarik. Long Xiang dan mata murid-murid dalam lainnya bersinar dengan penuh semangat. Binatang buas yang terbunuh di alam rahasia hidup dan mati hanyalah ilusi. Tapi sekarang,
mereka bisa bertarung melawan kawanan binatang buas dengan senjata sungguhan. Itu pasti perasaan yang berbeda. Ledakan, ledakan, lusinan binatang spiritual setengah manusia bergegas di depan tim. Kekuatan mereka setidaknya sebanding dengan Raja Bela Diri, dan beberapa dari mereka bahkan sebanding dengan Wu Huang. Kekeke, Raja Ungu, yang diikat di arena hidup dan mati, melihat tangan kanannya memimpin serangan dan tertawa aneh lagi. Manusia bodoh, dia menekan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berkata dengan wajah ganas, terima hukumanmu. Mengaum, mengaum, gelombang binatang buas bergegas dengan cepat. Namun, ketika binatang spiritual terkemuka melihat bahwa rajanya diikat, ia berhenti di jalurnya. Binatang buas lainnya juga berhenti. Untuk sesaat, melihat ke bawah dari langit, pemandangannya adalah gelombang binatang buas dan murid-murid sekte sepanjang masa berjarak 100 kaki. Suasana menjadi tegang. Raja, binatang spiritual itu meraung. Banyak binatang mengangkat kepala mereka dan meraung, seolah-olah mereka menangisi Raja Ungu yang terluka. Hei, hei, sebuah suara keras terdengar. Jun Changqiao memegang megafon. Setelah menguji suaranya, dia berkata dengan keras, rajamu telah ditangkap. Jika kamu tidak ingin mati, letakkan senjatamu dan menyerah. Misi sampingannya adalah untuk mempertahankan sekte sepanjang masa. Jika mereka dibujuk untuk menyerah, itu akan dianggap selesai. Cukup, Su Xiaomo mengeluarkan pedang yang sejati dan meletakkannya di leher Raja Ungu. Langkah ini sangat efektif. Lusinan binatang spiritual yang berdiri di depan menjadi gugup ketika mereka melihat bahwa kehidupan raja mereka dalam bahaya. Rakyatku, pada saat ini, Raja Ungu berteriak, saat itu, bahkan Wu Sheng tidak bisa menyakiti raja ini. Bagaimana sekelompok sampah ini bisa melakukannya? Betul sekali, tubuh raja mereka begitu kuat sehingga bahkan Wu Sheng tidak bisa membunuhnya. Dia hanya bisa menyegelnya, bagaimana itu bisa terluka oleh pedang. Binatang buas mendapatkan kembali semangat juang mereka dan meledak dengan permusuhan yang bahkan lebih kuat. Rakyatku, Raja Ungu meraung, meskipun raja ini telah ditangkap, Anda harus ingat bahwa binatang buas tidak akan pernah menjadi budak. 4 kata terakhir sangat keras sehingga suaranya pecah. Harus diakui bahwa tubuh orang ini sangat kuat. Setelah dibombardir beberapa kali, dia masih bisa berteriak keras. Binatang buas tidak akan pernah menjadi budak. Binatang spiritual tangan kanan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan ekspresi ganas, pergi. Mengaum, mengaum, binatang buas meraung marah dan bergegas dengan mata merah. Lebih dari 100.000 binatang bergerak bersama. Tidak hanya itu seperti gelombang bergelombang, tetapi juga mengguncang tanah. Cukup, Tao Yuan berdiri di dataran tinggi dan mengibarkan bendera perang. Setelah Zhong Yi menerima perintah, dia mengangkat pedangnya, terobos garis musuh, hanya kematian, bunuh. Cukup, cukup, badai serigala mulai berlari. Seluruh gunung tulang besi tampaknya telah berubah menjadi medan perang yang kejam saat manusia dan binatang menyerang. Kota Qingyang. Ketika Xie Guangqun menerima berita itu, dia melompat dari kursinya dan berkata dengan kaget, binatang buas menyerang sekte sepanjang masa. Cepat-cepat, dia buru-buru memerintahkan, kirim tentara untuk mendukung mereka. Pada saat yang sama, penguasa kota lainnya juga menerima berita tentang ratusan ribu binatang buas yang menyerang sekte sepanjang masa. Oleh karena itu, mereka mengirim prajurit dari kota mereka untuk mendukung mereka. Dalam sekejap, 8 kota di Kabupaten Qingyang semuanya dimobilisasi. Sementara itu, di Provinsi Zhongzhun terjauh, ketika binatang buas bergegas keluar dari lembah kematian, bola seperti bola dunia di altar kuno bergetar hebat. Tidak baik, seorang lelaki tua yang bertugas menjaganya berkata dengan kaget, ada kerusuhan binatang buas di Yangzhou Barat Daya. Untuk membuat Earth Spirit Sphere mengeluarkan peringatan yang begitu kuat, itu pasti perbuatan Raja Ungu. Sial, orang yang bertanggung jawab atas altar berkata dengan marah, makhluk iblis ini benar-benar melarikan diri dari Provinsi Gurun Utara ke Yangzhou Barat Daya dan mulai membuat kekacauan dalam waktu yang singkat. Seharusnya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Cepat hubungi Mu Changhong dari Yangzhou Barat Daya. Katakan padanya untuk bertahan sampai bala bantuan tiba tidak peduli apapun yang terjadi. Ya, hubungi penguasa kota Provinsi Awan Barat dan Provinsi Tandus Selatan. Beritahu mereka untuk mengirim ahli untuk memperkuat sesegera mungkin. Ya, hubungi Tuan Kota Han dan katakan padanya untuk segera pergi ke Yangzhou Barat Daya. Ya, umumkan kepada kelas 5 ke atas bahwa benua Starfall telah memasuki keadaan siaga. Beritahu kelas 3 ke atas untuk mengirim murid elit mereka ke Yangzhou Barat Daya segera. Ya, orang yang bertanggung jawab atas altar mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut.
Dari kecepatan pidatonya yang sangat cepat, situasinya sangat kritis dan mendesak. Berdengung, kota kekaisaran mandat surgawi, mansion Tuan Kota. Mu Changhong, yang sedang menyeruput tehnya, tiba-tiba mendengar sebuah suara. Dia melompat dari tempat duduknya dan berseru, Raja Monster Ungu Terjal telah merusak segel dan memimpin gerombolan binatang untuk menyerang kota Yangzhou barat daya kita. Tuan Kota, pada saat ini, seorang Master Arai bergegas masuk dan berkata, menurut transmisi dari altar negara bagian Zhongzhun, binatang buas itu membuat kerusuhan di Gunung Tulang Besi di Kabupaten Qingyang. Ini merepotkan. Mu Changhong segera lepas landas dan melaju menuju Kabupaten Qingyang. Yi Tianxing, pemilik lembaga sertifikasi, dan Situ Haoyun, dekan Akademi Mandat Surgawi, pergi bersamanya. Keduanya juga telah menerima berita dari altar. Di dua kota kekaisaran Provinsi Tandus Selatan dan Provinsi Awan Barat, para pembudidaya Wu Huang terbang satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Banyak prajurit terkejut. Dengan begitu banyak pembudidaya Wu Huang terbang bersama, sesuatu pasti telah terjadi. Pemimpin sekte, di sekte Changshan, Ma Yunteng bergegas dan berkata, altar mengirim berita bahwa Raja Ungu telah muncul dan memimpin kawanan binatang untuk menyerang Kabupaten Qingyang. Apa? Mata pemimpin sekte Changshan melebar. Suara mendesing. Suara mendesing. Ma Yunteng, Wang Donglin, dan para tetua lainnya dari sekte Changshan terbang menuruni gerbang gunung dan melesat menuju Kabupaten Qingyang. Meskipun altar tidak mengatakan bahwa sekte kelas 5 akan memberikan bala bantuan, mereka adalah sekutu dengan sekte sepanjang masa. Jika Kabupaten Qingyang rusuh, mereka pasti akan membantu. Si Jingxuan dari Istana Miaohuo juga menerima berita itu dan berkata, binatang buas menyerang kota Qingyang. Sekte Jun Patriark pasti akan terpengaruh. Penatua pertama, penatua kedua. Dia buru-buru memerintahkan, pergi dan berikan bala bantuan. Ya, meskipun Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue membenci Jun Changqiao, mereka tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa ketika altar mengirim berita bahwa binatang buas sedang mengamuk. Jun Patriark, si Jingxuan meraih sudut pakaiannya dan berkata dengan cemas, seluruh benua telah memasuki keadaan darurat. Kamu harus bertahan sampai bala bantuan datang. Suara mendesing, suara mendesing. City Lord Han dari Great Sage Imperial City telah menerima berita tersebut. Wu Sheng mengaktifkan kultivasinya dan bergegas ke Yangzhou barat daya secepat mungkin. Wajahnya yang lapuk dipenuhi dengan tekad. Purple Craggy Demon Monarch sangat kuat. Saat itu, banyak Wu Sheng hanya bisa menyegelnya tetapi tidak bisa membunuhnya. Tanpa bantuan seorang ahli dengan level yang sama, dia mungkin tidak dapat kembali. Walaupun demikian, dia tidak akan mundur, karena jika dia meringkuk ketakutan akan kematian, siapa yang akan melindungi rakyat jelata di dunia ini? Gunung Tulang Besi, di depan sekte. Jun Changqiao duduk di kursi, memegang semangkuk nasi goreng di satu tangan dan makan dengan sumpit di tangan lainnya. Dia memuji, nasi goreng yang dibuat oleh gadis ini semakin lesat. Instrumen roh bumi telah mengeluarkan peringatan energi tinggi, yang berarti ada kerusuhan binatang skala besar. Orang yang bertanggung jawab atas altar sangat percaya bahwa hanya Raja Ungu yang bisa melakukan ini. Karena berani menyerang, itu berarti dia telah pulih sepenuhnya dari segel. Jika demikian, situasinya sangat serius. Berita tentang kemunculan kembali Raja Ungu menyebar ke semua negara bagian dan pasukan, dan seluruh benua menjadi sangat gugup. Jika itu hanya kerusuhan binatang, mereka tidak akan begitu khawatir. Alasan utamanya adalah karena makhluk iblis itu sangat kuat. Banyak Wu Sheng yang gagal membunuhnya saat itu, dan sekarang setelah kembali, seluruh benua akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jadi, setelah menerima berita dari altar, semua sekte dan pembangkit tenaga listrik dimobilisasi. Semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya benua. Tepat ketika seluruh dunia menjadi gugup dan termobilisasi, Jun Changqiao, yang berada di lokasi kerusuhan binatang buas, dengan santai memakan nasi gorengnya. Dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak tahu bahwa pembangkit tenaga listrik akan datang untuk membantu, dan dia benar-benar lapar. Bang! Tiba-tiba, meriam lapangan di gunung ditembakkan. Cangkang itu menyeret aliran cahaya dan menggambar busur yang indah, mendarat dengan akurat di tengah-tengah binatang buas yang menyerang. Ledakan, kekuatan ledakan menyapu sekeliling, menggulung hembusan angin. Puff! Jun Changqiao meludahkan nasi goreng di mulutnya. Kelopak matanya menggulung saat dia bersandar di sandaran kursi, dan suara mendengung datang dari telinganya. Efek samping dari penggunaan Heaven and Earth Jimat masih ada, dan dia tidak memiliki kultivasi sekarang. Pria muda yang mengenakan kacamata hitam untuk memata-matai dia juga secara keliru mengatakan bahwa dia terbang di atas gerbang gunung.
Huf. Debu menghilang, dan kawah yang dalam muncul di area ledakan. Puluhan ribu direbis telah mati secara tragis. Raja Ungu, yang diikat di arena hidup dan mati, tiba-tiba melebarkan matanya. Apa itu tadi? Itu bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Bang! Xiao Ziji menembak lagi. Cangkang itu menyeret aliran cahaya saat terbang di atas Raja Ungu dan mendarat di tengah-tengah binatang buas lagi. Boom! Cangkang kedua meledak lagi, menggunakan kekuatan untuk menjelaskan seni ledakan. Setelah dua cangkang, direbis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Anggota badan yang patah, darah, dan inti kristal tersebar di mana-mana. Udara dipenuhi dengan bau yang memuakkan. Membunuh. Zhong Yi berteriak dengan marah dan menyerbu ke depan dengan anak buahnya. Puci. Anggota olah penunggang serigala segera bentrok dengan gerombolan binatang buas yang datang. Ujung tombak tajam mereka tanpa ampun membunuh semua yang ada di jalan mereka. Di antara binatang buas yang datang untuk menyelamatkan Raja Ungu, selain dari binatang roh tangan kanannya, yang relatif kuat, sisanya tidak lebih dari pasukan sampah yang telah dibentuk sementara. Mereka telah dikumpulkan dengan tergesa-gesa di Death Valley, sehingga kecakapan pertempuran mereka dapat dibayangkan. Tentu saja, tidak peduli seberapa berantakan mereka masih lebih kuat dari korps macan putih di masa lalu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan, kekuatan Sekte Serigala Penunggang Olah sepanjang masa telah meningkat dengan pesat, dan mudah bagi mereka untuk mengurus tentara lain-lain seperti itu. Puci. Petik 2. Zhong Yi memimpin pasukannya seperti tombak yang tidak bisa dihancurkan, dengan kejam merobek Bistide. Kemudian, dia memutar ujung tombak dan terus membunuh jalan kembali. Meskipun kekuatan mereka luar biasa dan mereka tak terbendung, ada terlalu banyak binatang buas. Setelah serangan ini, sejumlah besar binatang buas telah mendekati garis pertahanan. Ledakan. Pada saat yang sama, suara ledakan datang dari langit. Energi psionik yang kuat dan permusuhan yang meledak-ledak datang begitu saja. Beberapa binatang roh tingkat kaisar sudah mulai bertarung dengan orang suci jahat dari 5 harta karun di langit. Dalam hal jumlah, mereka memiliki keunggulan, tetapi lawan mereka adalah Wu Sheng. Meskipun mereka hanya pembudidaya tingkat kaisar, mereka masih bisa bersaing dengannya dengan mudah. Binatang roh yang sebanding dengan binatang roh tingkat raja di pasukan binatang juga telah dihentikan oleh F4 dari sekte sepanjang masa dan dipancing keluar dari medan perang untuk pertempuran sengit. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, sekte sepanjang masa tidak kalah dengan kelompok binatang buas ini. Lebih-lebih lagi, Little Longlong dan Xiao Moxian belum bertarung, dan Grand Elder dari Extreme Coldness Palace masih menyapu tanah di halaman luar. Jun Changqiao memasang telinganya dan berkata, selain jumlah mereka, kekuatan mereka benar-benar lemah. Saya khawatir mereka kehilangan akal untuk menyerang sekte kami sepanjang masa. Dia sedikit sombong. Itu juga salah Raja Ungu karena terlalu arogan. Dia berpikir bahwa sekte kelas 5 sangat lemah dan datang sendiri, tetapi pada akhirnya, dia direduksi menjadi seorang tahanan. Jika dia pertama kali mundur di Death Valley untuk memulihkan kekuatannya, dan mengerahkan semakin banyak binatang buas, situasinya pasti akan berbeda ketika dia datang untuk meminta telur. Satu gerakan yang salah, dia telah kehilangan seluruh permainan. Sial, Raja Ungu, yang terikat pada arena hidup dan mati, menyaksikan orang-orangnya jatuh satu persatu, dan matanya berangsur-angsur memerah. Mengaum, binatang buas bergegas tanpa peduli tentang hidup mereka. Mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, dan itu adalah untuk menyelamatkan raja. Ledakan. Namun, ketika mereka akan mendekati garis pertahanan sekte sepanjang masa, ruang tiba-tiba bergetar, dan atribut guntur terciprat, menyebabkan serangkaian ledakan. Zhen Dejun menutupi wajahnya dengan satu tangan dan tertawa aneh dengan bahu gemetar. Seni berasal dari ledakan. Melihat puluhan ribu anggota klannya telah mati, mata Raja Ungu berangsur-angsur menjadi merah, dan kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena pemboman terus-menerus, tubuhnya masih terluka parah. Menyerah. Su Xiaomo, yang berdiri di samping yang bertugas menjaga, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita membiarkan mereka terus bergegas, mereka hanya akan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Ini adalah pengingat yang baik, karena sekte sepanjang masa memiliki sejumlah besar murid tingkat Raja Bela Diri yang belum bergerak. Tidak dapat disangkal bahwa ada banyak binatang buas yang menyerang sekte sepanjang masa, tetapi di bawah penindasan pasukan teratas, binatang buas tingkat rendah itu pasti seperti Calabash Brothers yang menyelamatkan kakek mereka. Satu demi satu. Mengaum.
Binatang buas yang melintasi barisan guntur dengan tubuh rekan mereka masih menyerang dengan marah, dan mereka semakin dekat ke garis pertahanan. Desir, desir, petik 2, murid sekte sepanjang masa di depan mengangkat AK-47 mereka. Meskipun ada batas pembelian bulanan untuk senjata ini, Jun Changqiao akan membelinya segera setelah cooldown habis, dan kemudian mendistribusikannya ke Aula Gerimis. Sekarang, jumlahnya mendekati 100. Sekelompok 100 orang yang menjaga arena hidup dan mati membentuk garis di depan mereka, dan ada sekumpulan binatang buas yang menyerbu dari sisi yang berlawanan. Adegan itu sangat hidup, mengaum, mengaum, binatang buas itu masih menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Api, dadada, dadada, seolah-olah aliran peluru foton tak berujung ditembakkan, entah menembus kepala binatang atau mengubahnya menjadi sarang lebah. Adegan itu sangat tragis. Celepuk, celepuk, binatang-binatang itu jatuh satu persatu, dan binatang-binatang berikut mengambil tempat mereka. Mereka mengandalkan taktik Bistide untuk menyerang garis pertahanan, semua demi menyelamatkan raja mereka. Li Qingyang dan yang lainnya berdiri di belakang garis pertahanan dan tidak bergerak. Karena pada saat ini, meskipun binatang buas tidak takut mati dan menyerbu ke depan dengan berani, di bawah tekanan senjata, mereka mungkin tidak dapat mencapai garis pertahanan. Ledakan, ledakan, di udara, Evil Saint of Five Ultimates sepenuhnya melepaskan kultivasinya. Evil Ki memenuhi tangannya, dan dia seimbang dengan beberapa spirit beast tingkat kaisar. Di sisi lain, Jiang Ya dan 3 lainnya telah berhasil menahan lebih dari 20 raja bela diri, sehingga mereka tidak dapat membantu para monster menerobos garis pertahanan sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing. Di menara penjaga di belakang garis pertahanan, anggota Aula Gerimis dilengkapi dengan AWM dan senapan sniper tipe 88, dan mereka secara akurat membunuh binatang buas dalam kawanan. Dalam waktu singkat, tentara suku binatang menderita banyak korban. Dilihat dari situasi saat ini, mereka menyerbu ke depan dengan berani seperti ngengat ke api. Tidakkah menurutmu kejam membiarkan bawahanmu mati seperti ini? Jun Changqiao berjalan mendekat dan berhenti di depan Raja Ungu. Dia meletakkan blunderbuss di sebelah mulutnya dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan membiarkan tragedi itu berlanjut." Petik 2, petik 2. Raja Ungu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kemarahan di hatinya tak terlukiskan. Namun, setelah melihat bawahannya dan orang-orangnya jatuh satu persatu, ia masih meraung dengan enggan, "Berhenti. Berhenti." Suara lemah Raja Ungu diperkuat melalui pengeras suara dan bergema di seluruh gunung tulang besi. Untuk sesaat, binatang buas yang menyerbu ke depan berhenti. Lusinan binatang roh tingkat tinggi yang bertarung dengan Evil Saint of Five Ultimates memandang raja mereka dengan kaget. Raja Ungu menundukkan kepalanya, dan Jun Changqiao menurunkan pengeras suara. Sesaat kemudian, sebuah suara yang dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan terdengar, "Kalian semua, tersesat." Binatang buas tidak akan pernah menjadi budak. Tetapi mereka tidak akan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Sekte kecil kelas 5 ini memiliki kekuatan besar, memaksa Raja Ungu untuk menghentikan serangannya. "Raja!" Binatang roh tangan kanan dan tangan kanannya berteriak. Itu dan jenisnya tidak peduli tentang kematian. Selama mereka bisa menyelamatkan raja mereka, tidak masalah bahkan jika mereka harus berdarah sampai tetes darah terakhir. Enyah, suara Raja Ungu sedikit lemah, tapi tidak diragukan lagi. Perintah raja adalah dekret kekaisaran, dan itu harus dipatuhi. Jadi makhluk roh sebelah kanan itu menggertakkan giginya dan berkata, "Mundur." Mengaum, mengaum, 100.000 binatang yang tersisa meraung dalam kesedihan, lalu menjatuhkan tubuh pertempuran mereka dan mundur. Patriark tidak memberikan perintah, dan para murid sekte sepanjang masa tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Dalam waktu singkat, hanya mayat binatang buas yang telah mati secara tragis yang tersisa di medan perang, serta inti kristal yang belum sepenuhnya diinjak-injak. Pertempuran antara manusia dan binatang ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat juga. Karena perbedaan besar dalam kekuatan. Ding, pencarian sampingan selesai. Tuan rumah telah menerima 10.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 1.996.020.000. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan side quest. Anda telah menerima hadiah tersembunyi dari Get Masters Ball X1 bermutu tinggi, Experience Talisman X2. Petik 2. Setelah mendengar hadiahnya, mata Jun Changqiao berbinar. Dia khawatir dia tidak bisa menaklukkan Raja Ungu, dan quest itu segera menghadiahinya dengan bola guru gerbang bermutu tinggi. Ini benar-benar bantuan tepat waktu. Bawa kembali ke sekte, Jun Changqiao berteriak.
Ya, Su Xiaomo dan Li Fei menyeret Raja Ungu pergi. Yang terakhir dengan marah berkata, sial manusia, raja ini akan mengingat ini. Sebagai binatang yang mulia, bahkan jika ia ditangkap, bahkan jika bawahannya dikalahkan, ia masih harus mengatakan apa yang harus dikatakannya. Kalau tidak, itu akan kehilangan banyak muka. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membiarkanmu makan nasi goreng nanti. Kepala keluarga, Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, banyak inti kristal telah dihancurkan. Hanya ada 20 hingga 30 ribu yang tersisa. Tidak apa-apa, Jun Changqiao melirik mayat-mayat di tanah dan berkata, kulit, tulang, apapun yang kamu bisa. Ya, Li Qingyang baru saja akan memerintahkan rekan-rekannya untuk mengambil tindakan ketika dia melihat Xie Guangqun dan yang lainnya memimpin sekelompok besar pembudidaya bergegas. Mereka adalah yang paling dekat dengan sekte sepanjang masa, jadi tentu saja, mereka yang pertama tiba. Namun, ketika mereka melihat tanah yang penuh dengan mayat binatang buas, mereka semua tercengang. Terima kasih, Tuan Kota. Jun Changqiao berkata, mengapa kalian semua ada di sini? Xie Guangqun kembali sadar dan berkata, Jun Patriark, saya menerima berita bahwa gerombolan binatang buas menyerang sekte sepanjang masa, jadi saya membawa tentara ke sini untuk membantu. Kamu terlambat, mereka sudah dikalahkan. Jun Changqiao berkata, tetapi dia sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah teman sejati yang membutuhkan. Petik 2, petik 2. Mulut Xie Guangqun berkedut. Dari saat mereka menerima berita hingga saat mereka mengumpulkan bala bantuan, itu kurang dari 1 jam. Dikatakan bahwa ratusan ribu binatang buas telah dikalahkan. Ini terlalu cepat. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, Mu Changhong, Yi Tianxing, dan Situ Haoyun mendarat di Arena of Life and Death. Mereka melihat ke tanah yang penuh dengan mayat binatang buas dalam keadaan linglung. Mereka tahu tingkat keparahan situasi lebih baik daripada Xie Guangqun, jadi ketika mereka tidak melihat binatang buas yang hidup, mereka bertanya serempak, di mana gerombolan binatang itu. Sudah diurus, kata Jun Changqiao. Xie Guangqun dan penguasa kota lainnya sangat dekat dengannya, jadi itu normal bagi mereka untuk mengetahui tentang serangan gerombolan binatang itu. Bagaimana para pembudidaya di kota kerajaan mandat surgawi ini tahu? Wosh! Ruang bergetar, dan Tuan Kota Han muncul dari udara tipis. Auranya meledak, dan jelas bahwa dia siap bertarung. Tetapi, ketika dia melihat mayat binatang buas di seluruh gunung tulang besi, dan melihat bahwa tidak ada satupun binatang buas yang hidup, dan melihat bahwa murid-murid sekte sepanjang masa sedang dikuliti dan dihilangkan tulangnya, ekspresi wajahnya berangsur-angsur membeku. Tuan Kota Han, Jun Changqiao berkata dengan heran, mengapa kamu di sini? Tuan Kota Han telah berperang untuk waktu yang lama, jadi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, gerombolan binatang buas itu membuat kerusuhan dan merugikan orang-orang. Saya di sini untuk membantu. Jun Changqiao, itu hanya sekelompok kentang goreng kecil. Bahkan Wu Sheng khawatir, ini membuat gunung dari sarang tikus tanah. Jun Patriark, Tuan Kota Han berkata, bagaimana dengan iblis? Saat dia berbicara, dia memancarkan aura pengorbanan diri. Di era di mana Kaisar bela diri tidak lagi peduli dengan urusan duniawi, sebagai Wu Sheng, dia harus bertanggung jawab. Iblis, apakah mereka mengacu pada Raja Ungu? Suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama kemudian, para tetua sekte Changshan, yang dipimpin oleh Ma Yunteng, juga bergegas. Mereka datang dengan tekad untuk hidup dan mati bersama sekte sepanjang masa. Pada akhirnya, mereka tidak melihat gerombolan binatang itu dan semua terpana di tempat. Melihat begitu banyak orang datang untuk mendukung, Jun Changqiao segera menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan, jadi dia buru-buru bertanya kepada Mu Changhong dengan suara rendah. Ketika dia mengetahui bahwa departemen yang sangat kuat di negara bagian Zhongzhuang telah menangkap kerusuhan gerombolan binatang buas dan menghubungi sekte-sekte utama untuk mengeluarkan peringatan tingkat 1, ekspresinya segera menjadi menarik. Bisa aja, apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi sekelompok binatang buas seperti itu? Jun Changqiao tidak bisa mengerti karena dia tidak tahu seberapa kuat Raja Ungu berada di puncaknya. Suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama kemudian, para ahli dari Western Cloud State dan Southern Baren State bergegas satu demi satu. Setelah melihat mayat binatang buas di seluruh tanah, mereka secara kolektif tercengang. Altar telah merilis berita secepat mungkin, membuatnya tampak seperti bencana besar sudah dekat. Mereka bergegas dengan tergesa-gesa, tetapi situasinya tidak seserius yang mereka bayangkan. Secara alami, mereka hancur. 2 jam kemudian, banyak ahli berkumpul di kaki gunung tulang besi.
Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan para pahlawan. Namun, ketika mereka memastikan bahwa gerombolan binatang itu telah terbunuh dan mundur, mereka berdiri di tempat yang sama dalam kekacauan. Altar juga tertekan, karena setelah gerombolan binatang itu mundur, instrumen roh duniawi tiba-tiba berhenti bergetar. Kenapa berhenti? Beberapa tetua tercengang. Pada saat ini, pemimpin menerima pesan dari Tuan Kota Han. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Kami salah. Bukan Raja Ungu yang memimpin pasukan di sini. Itu adalah sekelompok kecil binatang yang gelisah dan telah dimusnahkan oleh sekte sepanjang masa. Tidak mungkin. Semua orang hancur. Mungkin getaran spasial dari kota Kekaisaran Great Sage terakhir kali mempengaruhi instrumen roh duniawi. Jadi peringatannya terlalu sensitif, pemimpin menganalisis. Itu mungkin. Yang lain setuju. Turunkan perintah, angkat peringatan level 1, dan ingatkan semua pasukan bahwa berita kemunculan kembali Raja Ungu tidak disebarkan begitu saja untuk menghindari kepanikan, kata pemimpin itu. Ya, gunung tulang besi, arena hidup dan mati. Melihat para ahli yang terbang di langit dan berdiri di bawah, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, sekteku sepanjang masa sedang dalam masalah, dan kalian semua datang untuk membantu. Jun ini sangat berterima kasih. Petik 2, Sudut mulut para ahli berkedut. Siapa sih yang di sini untuk membantu Anda? Kami di sini untuk membantu seluruh benua. Namun, Jun Changqiao berkata lagi, ini memang sekelompok kecil binatang yang datang untuk menyerang. Mereka sangat lemah dan telah dihancurkan oleh sekte saya sepanjang masa. Tolong jangan gugup. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang Raja Ungu. Lagi pula, dia masih harus menaklukkannya untuk digunakan sendiri, jadi dia hanya bisa meminimalkan masalah. Baik. Tuan kota dari kota Kekaisaran Negara Bagian Awan Barat berkata, kami datang tanpa tujuan. Ayo, karena Raja Ungu tidak mendatangkan malapetaka di dunia, mereka tidak akan tinggal lama. Tuan Dojo Yi, tepat ketika Yi Tianxing hendak pergi, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, pertempuran naga dan harimau telah berakhir. Adapun batu roh. Semua pembangkit tenaga listrik bergegas, tetapi situasinya tidak seserius yang mereka bayangkan, jadi mereka pergi tanpa tinggal. Tentu saja, sebelum pergi, mereka tidak lupa menanyakan tentang sekte sepanjang masa. Sekte yang naik seperti komet ini memberi mereka perasaan yang sangat misterius, jadi mereka secara alami ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sayangnya, begitu indera spiritual mereka melonjak menuju Gunung Ironbone, mereka tanpa ampun dipantulkan kembali oleh barisan. Master Arai, Zhen Dejun, tidak hanya tahu bagaimana menggunakan ledakan sebagai seni. Sejak dia mulai meneliti Arai 32 Kimen, dia telah lama mengatur area isolasi di sekitar sekte untuk mencegah orang lain mengintip dengan indera spiritual mereka. Karena bukan Raja Ungu yang menyebabkan masalah, aku akan pergi dulu. Tuan Kota Han menangkupkan tangannya dan berkata. Jun Changqiao mengambil cincin luar angkasa dengan sejumlah besar batu roh dari Yi Tianxing dan berkata, Tuan Kota Han, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Mengapa kamu tidak tinggal untuk makan sebelum pergi? Wu Sheng adalah pembangkit tenaga listrik. Jika dia bisa berteman, dia secara alami harus melakukannya. Kota Kekaisaran sedang sibuk, jadi Jun Patriark tidak perlu mengeluarkan uang. Tuan Kota Han menangkupkan tangannya, lalu bangkit dan terbang. Tuan Kotamu, tinggal untuk makan. Jun Changqiao memandang Tuan Kotamu, yang terakhir menggelengkan kepalanya dan berkata, lain hari. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang ada di Gunung Ironbone dengan cepat pergi, tetapi mereka bergumam di dalam hati mereka. Itu jelas sekelompok kecil binatang buas tingkat rendah yang menyerbu. Altar membuat keributan tentang apa-apa. Setelah melihat semua orang pergi, Jun Changqiao juga bergumam pada dirinya sendiri, Raja Ungu seharusnya mampu. Kalau tidak, mengapa pembangkit tenaga listrik di seluruh benua begitu gugup? Namun, itu terlalu lemah untuk dirobohkan dengan satu tembakan. Atau mungkinkah orang itu telah disegel terlalu lama dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, sehingga ia berpikir bahwa sekte sepanjang masa mudah diganggu dan datang mencari masalah dengan kepala terangkat tinggi. Jika itu masalahnya, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar akan bertarung sampai mati bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, ribuan tahun yang lalu, begitu banyak binatang buas berkumpul untuk pergi keluar, tetapi mereka semua terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mengambil tindakan. Sekarang dia telah kembali, dia bahkan belum memulihkan kultivasinya dan memanggil semua bawahannya sebelum dia menjadi tahanan. Raja Ungu, yang telah dikurung di selnya lagi, meratap dengan air mata di matanya, mengapa begitu sulit bagi raja ini untuk mencapai sesuatu yang hebat. Berderak, pintu terbuka lagi.
Su Xiaomo masuk lebih dulu dan mengatur kursi dengan rapi. Jun Changqiao duduk dengan elegan dan menyilangkan kakinya, mengaitkan jari-jarinya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Kirim pantatku. Raja Ungu mengamuk. Meskipun telah ditangkap, meskipun bawahannya telah dikalahkan, ia masih tidak mau menerima ini, karena itu tidak dalam kondisi yang paling kuat. Kalau tidak, itu pasti bisa menghancurkan manusia ini dan sektenya. Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, kamu adalah Raja Monster yang ingin melakukan hal-hal besar, dan saya juga orang yang ingin melakukan hal-hal besar. Jika kita bergabung, kita pasti akan dapat mencapai hal-hal besar. Ding, teman baik Anda, Wakil Direktur Jun dari Biro Penipuan Strategis, sedang online. Bah, Raja Ungu berkata dengan penuh kebencian, kalian manusia licik dan jahat. Raja ini harus membantumu menghitung uang setelah dijual. Bagaimana aku bisa bekerja denganmu? Jun Changqiao berkata dengan serius, kamu memiliki tubuh terkuat, dan aku memiliki otak terkuat. Jika kita bergabung, kita benar-benar dapat melakukan apapun yang kita inginkan di benua bintang jatuh. Dia tidak terburu-buru menggunakan gerbang Palembol, karena jika dia bisa membujuknya untuk menyerah dengan kata-kata, dia bisa menyelamatkannya. Namun, Raja Ungu berkata dengan tegas, aku akan menjadi musim semimu, musim semi. Mimpi musim semi musim gugur. Ya, teruslah bermimpi. Petik 2. Mendesah. Jun Changqiao berdiri dan berkata, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Cukup, gerbang Palembol peringkat tinggi muncul di tangannya, dan dia membuat gerakan melempar yang gagah, berkata, katakan baunya enak. Bang, gerbang Palembol mengenai kepala Raja Ungu secara langsung, tetapi tidak ada yang terjadi. Hah, Jun Changqiao tercengang. Dia mengambil Get Palembol dan berteriak lagi, go, Get Palembol. Bang, itu mengenai kepala Purple Chestnut lagi, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. F***, Jun Changqiao menangis dan berkata, kenapa tidak? Bang, 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 dia memukulnya beberapa kali lagi, dan akhirnya berbaring di kursi, terengah-engah, berteriak dalam hatinya, apa yang terjadi? Sistem berkata, secara teori, Raja Ungu hanya berada di level kaisar, jadi dia harus bisa ditundukkan secara langsung. Fakta bahwa tuan rumah telah gagal berulang kali menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya berada di luar jangkauan peringkat tinggi. Gerbang Palembol. Jun Changqiao menangis. Saya diberi gerbang Palembol untuk menyelesaikan misi, tetapi saya tidak bisa menaklukkannya. Apa gunanya menjadi protagonis? Sistem berkata, bukankah tuan rumah seharusnya tertawa? Kenapa aku harus tertawa? Jika gerbang Palembol peringkat tinggi tidak dapat ditundukkan, itu berarti levelnya sangat tinggi. Jika Anda dapat menaklukkannya untuk digunakan sendiri, itu pasti akan menjadi petarung yang sangat kuat. Kalimat ini langsung mengingatkan Jun Changqiao, dan dia tiba-tiba berubah dari keadaan pingsan menjadi senyum sinis dan berkata, itu masuk akal. Melihatnya tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, hati Raja Ungu tiba-tiba bergetar, dan dia diam-diam berkata, jangan bilang aku punya jimat yang menjijikkan. Apakah kamu lapar? Jun Changqiao berkata dengan lembut. Lapar, bahkan jika raja ini benar-benar lapar, bagaimana dia bisa mengatakannya dengan keras? Xiaomu, Jun Changqiao berkata, pergi dan minta Dudu memasak beberapa hidangan dan membawa 2 toples anggur. Raja ini ingin mabuk dengan prajurit ini hari ini. Ya, Su Xiaomo pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, 1 hitam dan 2 hitam menyiapkan meja, lalu menaruh semua jenis makanan lezat dan 2 toples anggur tua. Hidangan ini sangat keras, semuanya daging. Pejuang. Jun Changqiao berkata, karena kamu adalah binatang buas, raja ini telah menyiapkan lebih banyak hidangan daging. Raja Ungu mencibir dan berkata, raja ini lebih suka makan daging manusia. Sayang sekali saya bukan Tang Seng, kalau tidak saya akan memotong sepotong untuk Anda makan. Jun Changqiao duduk dan berkata, lepaskan prajurit ini. Kakak, rantai dilepas, dan tubuh Raja Ungu terhuyung beberapa langkah. Sepertinya dia benar-benar lemah. Namun, dia tidak berjalan, tetapi dengan dingin berkata, manusia sialan, trik apa yang kamu mainkan? Jun Changqiao berkata, kamu adalah seorang tahanan. Secara alami, kamu harus makan sampai kenyang, sehingga kamu dapat terus dilecehkan. Jun Patriark, Zhao Doudou, yang meringkuk di sudut, mencium aroma masakan yang memabukkan dan berkata dengan lemah, bisakah saya melakukannya juga? Bawa dia keluar dan pukul dia. Zhao Doudou, yang merupakan penghalang, dibawa keluar, hanya menyisakan Jun Changqiao dan Raja Ungu di dalam sel.
Yang satu lemah dan tidak berkultivasi, sementara yang lain terluka parah dan kelelahan. Mereka merasa seperti saudara dalam kesusahan. Aroma makanan memenuhi seluruh sel, dengan gila menyerang indera penciuman Raja Ungu yang luar biasa sensitif, sampai-sampai dia tidak bisa menahan ngiler. Datang dan makan, Jun Chang berkata sambil tersenyum sambil mengambil sumpitnya dan mulai makan. Melihat bahwa dia menamparkan bibirnya, Raja Ungu menelan seteguk air liur, lalu menoleh dengan susah payah, tetapi tubuhnya bergerak selangkah demi selangkah. Dia duduk dan meletakkan tangan kirinya di pergelangan tangan kanannya, dengan paksa menghentikannya dari mengambil sumpit. Ekspresinya luar biasa galak dan dia berjuang. Raja, Anda harus bertahan. Sayangnya, pengendalian diri binatang tidak sebaik manusia. Pada akhirnya, Raja Ungu menyerah. Dia mengambil sepotong daging rebus merah dengan sumpitnya dan berkata dengan marah, "Manusia bodoh, raja ini sudah kenyang dan menunggumu untuk menyiksaku." Desir, dia menelannya. Weng, makanan baru saja mencapai mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengunyahnya, rasa makanan itu sangat misaraf Raja Ungu melalui indera perasanya, membuatnya merasa seperti disambar petir. Rambut hitamnya yang terbakar berdiri. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa seolah-olah sedang berlari di bawah matahari terbenam. Itu adalah masa mudanya yang hilang. Binatang buas tidak khusus tentang makanan dan biasanya akan memakan daging mentah secara langsung. Oleh karena itu, makanan yang dimasak oleh Liu Wanshi langsung membawa pukulan fatal bagi Raja Ungu. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa pulih. Pada saat itu, jiwanya telah terbang keluar dan mengejar masa mudanya yang hilang di bawah matahari terbenam. Selesai, senyum muncul di wajah Jun Chang Qiao. Dia masih sangat percaya diri dengan makanan yang dimasak oleh Liu Wanshi. Selama pihak lain bisa makan dengan baik, jika satu kali tidak cukup, dia akan mencoba beberapa kali lagi. Mari kita lihat berapa lama itu bisa bertahan. Kunyahlah. Jiwa Raja Ungu lelah berlari dan kemudian mulai melahap makanan. Itu benar-benar terlalu lemah dan terlalu lapar. Hanya dalam beberapa saat, meja makanan lezat dimakan dengan bersih olehnya. Meneguk. Setelah meminum setengah botol anggur, Raja Ungu masih menginginkan lebih dan berkata, "Apakah ada lagi?" "Iya besok." Jun Chang Qiao menjentikkan jarinya dan berkata, "Mau kecil, seret keluar dan terima hukuman meriam." Raja Ungu, sial, dia baru saja selesai makan dan mulai menyiksa bahkan tanpa menarik nafas. Kecepatannya terlalu cepat. Ledakan, suara meriam bisa terdengar dari belakang gunung. Tidak lama kemudian, Raja Ungu yang penuh luka diseret kembali ke sel. Jun Chang Qiao tahu bahwa orang ini pasti akan kuat ketika dia berada di puncaknya. Oleh karena itu, selama tahap persuasi, ia harus terus membombardirnya agar tidak bisa pulih dan akan selalu dalam keadaan lemah. Xiao Ziji tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya menemukan target hidup, dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menggunakannya untuk berlatih setiap hari. Ini sangat nyaman, desir. Jun Chang Qiao berbaring di kursi di ruang belajar dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia mulai memikirkan lebih banyak masalah, seperti telur yang disebutkan Raja Ungu sebelumnya. Apakah itu diperoleh dari binatang naga api dan telur yang menetas menjadi naga kecil? Mungkinkah? Jun Chang Qiao berkata dengan terkejut, telur itu diletakkan di sana. Tidak, orang itu jelas laki-laki, bagaimana bisa bertelur? Sistem berkata, mungkin memiliki fungsi ini. Omong kosong. Jun Chang Qiao sama sekali tidak percaya bahwa tubuh laki-laki memiliki kemampuan untuk memelihara makhluk hidup. Kalau tidak, apa gunanya tubuh wanita? Aku akan bertanya padanya besok. Raja Ungu pasti punya cerita di belakangnya. Dia harus membukanya. Kepala keluarga, Penatua Wei masuk dan berkata, bahan herbal baru telah matang. Betulkah? Mata Jun Chang Qiao berbinar gembira. Kumpulan ramuan matang ini dapat digunakan untuk meramu pil Raja Bela Diri. Begitu dia memasukkan ruang obat ke dalam cincin spasialnya, dia mulai memperbaiki tanpa ragu-ragu. Betapa merepotkan. Jun Chang Qiao menggosok pelipisnya dan berkata, kamu harus melakukan alkimia semacam ini sendiri. Sistem tidak bisa berkata-kata. Kamu telah mengandalkan misi dan experience talismans untuk meningkatkan ranahmu sepanjang waktu. Bagaimana kamu bisa melelahkan dirimu sampai mati dengan melakukan sedikit pekerjaan? Ya, petik 2, misi sampingan memberiku cukup banyak poin kontribusi. Aku harus terus menggunakannya untuk memberi ruang bagi hadiah misi sekte, gumam Jun Chang Qiao. Saat konstruksi sekte meningkat, batas atas jumlah orang juga akan meningkat. Oleh karena itu, fasilitas pencaksilat harus terus dikembangkan. Ketika tidak ada banyak poin kontribusi,
Jun Changqiao kebanyakan akan menggunakannya untuk mencoba peruntungannya di toko. Namun, karena jumlah murid melebihi 10.000, dia lebih condong ke arah pengembangan sekte. Ini juga normal. Bagaimanapun, itu adalah sistem sekte. Semuanya didasarkan pada sekte. Hari berikutnya, Jun Changqiao pertama-tama memeriksa lokasi konstruksi, lalu pergi ke penjara. Seperti biasa, dia menempatkan makanan dan anggur untuk Raja Ungu untuk dimakan terlebih dahulu. Ini membuat Zhao Doudou ngiler, tapi dia hanya bisa menonton dan tidak berani mengeluarkan suara. Selama makan, Jun Patriark bertanya tentang telur itu. Namun, meskipun pihak lain makan, dia sangat berprinsip dan tidak menjawab pertanyaannya. Baik, mari kita bunuh saja dia. Setelah itu, Raja Ungu bisa makan makanan yang dimasak oleh Liu Wanshi setiap hari. Dia dibombardir setiap hari. Dapat dikatakan bahwa dia menjalani kehidupan es dan api. Sekte sepanjang masa kembali ke kedamaiannya yang biasa. Para murid terus berkultivasi dan melakukan misi. Beberapa hari kemudian, misi sekte semuanya selesai. Jumlah orang dan poin pencapaian mencapai standar. Tombol peningkatan muncul di konstruksi. Meningkatkan. Ding. Konstruksi sekte ditingkatkan ke level 8. Petik 2. Ding. Batas atas anggota sekte, poin kontribusi, dan poin pencapaian telah meningkat. Petik 2. Ding. Pavilion Lingyan, sekte telah diaktifkan. Petik 2. Pemberitahuan berakhir, dan antarmuka sistem berubah. Nama sekte, sekte terkuat sejak zaman kuno. Master sekte, Jun Changqiao. Tingkat sekte, tingkat kelima. Konstruksi sekte, level 8. Fungsi sekte, pavilion penyulingan obat, pavilion smithing, pavilion Lingyan. Teknik budidaya sekte, Yi Jin Jing, tingkat rendah tingkat dewa tinju penghancur tanah longsor tingkat tinggi. Anggota sekte, 2.050.000. Poin kontribusi sekte, 2.050.000. Poin prestasi sekte, 220.050.000. Misi sekte, tidak ada saat ini. Misi utama sekte, dalam 100 tahun. Melihat berbagai poin meningkat dari 20.000 menjadi 50.000, Jun Changqiao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Lagi pula, dia hanya setengah kuota untuk misi utama. Jika dia naik level ke level 9, kemungkinan besar akan mencapai 100.000 poin. Tenang, tenang. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita baru setengah jalan. Jangan terbawa suasana terlalu dini. Meskipun dia mengatakan itu, dia sudah berjongkok dan menutupi wajahnya. Hal terbaik setelah peningkatan sistem bukanlah peningkatan berbagai poin, tetapi fungsi baru. Apa ini? Mungkinkah aku benar-benar bisa memanggil para pahlawan dinasti Tang? Jun Changqiao sudah mulai membayangkan adegan pemanggilan Qin Qiong, Cheng Yaojin, dan orang-orang ganas lainnya. Mungkin juga potret 24 pahlawan dapat diaktifkan untuk memberinya kemampuan seorang jenderal terkenal. Sistem berkata, bisakah Anda berhenti membuang-buang waktu? Cepat dan buka. Petik 2. Oke, Jun Changqiao mengklik pavilion Lingyan, dan sebuah panel kecil muncul. Fungsi baru ini mirip dengan ruang proyeksi 3D, dan memang ada 24 gambar, tidak ada apa-apa. Di mana potretnya? Jun Changqiao menangis dan berkata, mengapa ada 24 lembar kertas kosong? Pada saat ini, dia melihat garis kecil kata-kata di bagian bawah. Isinya adalah, pavilion Lingyan ini dimodelkan setelah pavilion resmi berjasa dinasti Tang. Tuan rumah juga dapat menunjuk 24 murid sekte untuk menjadi 24 pahlawan sekte sepanjang masa. Jika kondisinya terpenuhi, murid akan menerima hadiah yang murah hati. Melihat lebih jauh ke bawah, ada daftar pilihan. Dengan ketukan ringan, daftar nama yang padat muncul. Nama pertama adalah Lu Qianqian, nama kedua adalah Li Qingyang, nama ketiga adalah Su Xiaomo, dan seterusnya. Dari kelihatannya, itu harus diatur sesuai dengan waktu mereka memasuki sekte. Aku hanya bisa memilih 24. Jun Changqiao mengklik nama Lu Qianqian. Suara mendesing. Gambar-gambar yang tergantung di bagian atas pavilion Lingyan secara bertahap menunjukkan garis-garis, seolah-olah mereka menggambar secara otomatis. Ketika selesai, kata-kata Lu Qianqian muncul. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia berpikir bahwa dia harus menggambar wajah para murid, tetapi ternyata hanya nama-nama yang tertulis. Masih ada garis pada gambar, dan konten akhirnya adalah, poin merit, 10.100 poin, sementara tidak memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Lingyan. Kenapa sih aku masih butuh poin merit? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya dapat memilih sesuai keinginan saya?
Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Sistem berkata, tuan rumah hanya memiliki hak untuk mencalonkan. Apakah tuan rumah dapat memasuki pavilion Lingyan atau tidak pada akhirnya tergantung pada kontribusi murid ke sekte. Saya mengerti. Jun Changqiao mengklik nama Li Qingyang, dan kertas putih kedua secara bertahap menunjukkan isinya. Li Qingyang, poin merit, 9.8100 poin, sementara tidak memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Lingyan. Brengsek, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, poin prestasi murid keduaku setinggi itu. Omong kosong. Sistem berkata, dia bertanggung jawab atas urusan internal, memberikan petunjuk kepada rekan-rekan muridnya, dan terus-menerus merenovasi sekte tersebut. Kepala manajer yang serba bisa seperti itu pasti memiliki kontribusi yang tinggi bagi sekte tersebut. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Qingyang adalah favorit saya. Jun Changqiao lalu mengklik Xiao Ziji dan Su Xiaomo. Setelah nama mereka dicetak, poin prestasi yang ditampilkan masing-masing adalah 34 dan 31. Sistem tidak bisa berkata-kata. Pavilion Lingyan hanya memiliki 24 tempat. Meskipun jumlahnya dapat diubah sesuka hati sebelum keputusan akhir dibuat, tuan rumah tidak boleh ceroboh. Mereka semua adalah murid inti dari sekte sepanjang masa. Bagaimana saya bisa ceroboh? Saat Jun Changqiao berbicara, dia mengklik nama Ye Xingchen. Poin prestasi pihak lain hanya 6, lebih rendah dari Lu Qianqian. Bagaimana poin prestasi dihitung? Bagaimana saya tahu? Bukankah kamu maha kuasa? Pernahkah Anda melihat sistem maha kuasa ditampar wajah berkali-kali? Tidak, tanda pisah. PS, ini akhir bulan lalu. Setiap orang masih memiliki beberapa tiket bulanan atau tiket rekomendasi yang belum dipotong di saku mereka. Jun Changqiao memilih beberapa murid lagi, seperti Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya. Poin prestasi mereka juga berfluktuasi antara 10 dan 30. Mereka masih jauh dari mencapai nilai penuh. Sepertinya tidak ada gunanya. Jun Changqiao mengerutkan kening. Di masa lalu, fungsinya adalah untuk memperbaiki pil, menempa, atau secara langsung memperbaiki jimat. Fungsi ini untuk menominasikan 24 murid. Tampaknya tidak ada bantuan berarti baginya. Sistem berkata, bukankah saya mengatakan bahwa murid yang memenuhi persyaratan untuk tinggal di pavilion Lingyan akan menerima hadiah yang murah hati? Tapi, bagaimana cara mendapatkan poin prestasi? Pelan-pelan cari tahu. Petik 2, Jun Changqiao tidak bisa diganggu untuk berbicara. Dia menarik daftar murid dan mengunci nama Sangguan Sinyao. Karena itu, dia berkata, mari kita lihat berapa banyak poin prestasi yang dimiliki gadis ini. Alasan dia memiliki ide ini adalah karena gadis ini telah menciptakan banyak teknik seni bela diri. Brengsek, setelah nama dan nilainya muncul, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, dia sebenarnya memiliki 60 poin prestasi. Sistem berkata, gadis ini menciptakan banyak teknik kultivasi mental yang setengah jadi dan membantu tuan rumah membeli teknik seni bela diri dari pavilion teknik. Mungkin itu sebabnya dia memiliki begitu banyak poin prestasi. Jadi, hanya mereka yang berkontribusi besar pada diri mereka sendiri dan sekte yang akan memiliki poin prestasi yang meningkat. Kata Jun Changqiao. Omong kosong. Sistem berkata, pasti. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan merenung. Menurut deduksinya, peningkatan poin merit ini benar-benar rumit. Jika para murid ingin mendapatkannya, mereka harus melakukan sesuatu yang berarti bagi sekte tersebut. Poin prestasi Li Qingyang adalah karena dia selalu khawatir sakit untuk sekte tersebut. Poin prestasi Sangguan Sinyao juga karena dia membantunya membeli teknik seni bela diri sehingga murid sekte bisa mendapat manfaat. Namun, Ye Xingchen seorang diri memenangkan turnamen sekte dan berhasil masuk ke daftar Gathering of Elites. Berbicara secara logis, poin prestasinya harus tinggi. Mengapa lebih rendah dari Lu Qianqian? Sistem berkata, mungkin memenangkan turnamen hanya meningkatkan prestise sekte dan tidak membawa bantuan apapun kepada sekte atau para murid. Jadi, tidak ada apa-apa atau kurang. Itu mungkin. Jun Changqiao setuju. Bukti terbaik adalah Xiao Ziji dan Su Xiaomo. Keduanya juga telah berpartisipasi dalam kompetisi besar dan juga memenangkan kejuaraan. Namun, mereka lebih baik dari Lu Qianqian dan Ye Xingchen. Mungkin itu karena mereka biasanya bersedia membantu sesama murid dan bersedia berbagi pengalaman seni bela diri mereka. Coba Hewudis. Jun Changqiao kemudian menempatkan nama Hewudi di kertas putih. Poin pencapaiannya ditampilkan pada 50 poin. Kamu memperoleh teknik kultivasi tersembunyi darinya, memungkinkan semua murid untuk mengolahnya. Apakah itu sebabnya begitu tinggi? Ada satu hal lagi, ketika kamu tidak berkultivasi,
kamu bertanggung jawab untuk menutup pintunya, tambah sistem. Seharusnya begitu. Setelah beberapa saat berpikir dan bernalar, Jun Changqiao kurang lebih yakin bahwa poin prestasi meningkat dengan melayani sekte dan membawa manfaat bagi sesama anggota sekte. Tidak perlu menyebutkan Li Qingyang. Sejak dia menjadi antek nomor 2, setidaknya 70% dari hal yang dia lakukan adalah untuk sekte. Lu Qianqian dan Ye Xingchen adalah orang-orang yang tidak banyak bicara. Karena mereka jarang berinteraksi dengan para murid dan tidak banyak membantu mereka, poin pencapaian mereka sangat rendah. Salah satunya memiliki 10 poin dan yang lainnya memiliki 6 poin. Saya khawatir itu juga karena mereka berpartisipasi dalam berbagai kompetisi besar dan memenangkan kejuaraan. Jika tidak, itu akan menjadi 0 besar, kata Jun Changqiao. Ding, tiba-tiba, nomor di kertas Ye Xingchen berubah dari 6 poin menjadi 7 poin. Itu meningkat. Jun Changqiao tercengang. Di aula utama. Ye Xingchen masuk. Jun Changqiao berkata, Xingchen, apa yang kamu sibukkan barusan? Aku menyerahkan misi, kata Ye Xingchen. Jun Changqiao berpikir dalam hati, sepertinya ini juga salah satu cara untuk meningkatkan poin pencapaian seseorang. Misi di pavilion misi semakin sulit. Sebagai murid batin, kamu harus melakukan lebih banyak ketika kamu bebas. Oke. Meskipun Ye Xingchen mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, mengapa saya harus membuang waktu saya untuk misi? Jika itu masalahnya, mengapa dia melakukan misi? Alasan utamanya adalah Li Qingyang melakukan percakapan pribadi dengannya sehari sebelum kemarin. Dia berkata, saudara muda Ye, jangan hanya berkultivasi sepanjang hari. Anda dapat pergi ke pavilion misi dan melakukan misi dengan junior Anda. Ini adalah cara yang baik untuk mengembangkan hubungan Anda dengan sesama murid. Kakak senior kedua tidak hanya bekerja keras untuk sekte tersebut, tetapi dia juga peduli dengan hubungan antara sesama muridnya. Jika dia bukan 98, lalu siapa yang 98? Setelah pertempuran pikiran yang intens, Ye Xingchen memutuskan untuk melakukan misi. Dia menerima misi bintang 5 dan pergi sendiri. Ya, dia tidak membawa rekan satu timnya. Tidak ada alasan untuk membawa mereka. Menyelesaikan misi bintang 5 hanya memberiku 1 poin pencapaian. Jun Changqiao berpikir dalam hati, jika saya melakukan lebih banyak misi, bukankah itu akan segera penuh? Aku telah berdosa. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, dia menginstruksikan, jangan berkultivasi selama 2 hari ke depan. Pergi dan lakukan misi. Pilih misi bintang 5. Ya, Xiao Ziji pergi ke pavilion misi untuk menerima misi bintang 5. Setelah menyelesaikannya, poin pencapaiannya meningkat 1 poin. Dimengerti? Mengerti. Jun Changqiao menyeringai dan buru-buru memanggil Li Qingyang. Dia menginstruksikan, jangan pergi ke lokasi konstruksi untuk saat ini. Pergi dan lakukan 2 misi bintang 5. Ya, murid kedua mulai bekerja. Namun, kekecewaan Jun Changqiao, setelah dia menyelesaikan 2 misi bintang 5, poin pencapaiannya masih di 98 poin. Tidak ada peningkatan. Kenapa tidak bertambah? Jun Changqiao mogok. Sistem berkata, mungkin misi bintang 5 hanya dapat ditingkatkan ke nilai tetap atau ada batasnya. Li Qingyang telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, dia tidak akan diberi hadiah jika dia menyelesaikan lebih banyak misi. Seharusnya begitu. Jun Changqiao bertanya kepada Li Qingyang dan menemukan bahwa dia telah menyelesaikan misi bintang 5 yang tak terhitung jumlahnya sejak pavilion misi mulai mengeluarkan misi. Kebanyakan dari mereka mengikuti saudara junior yang tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi untuk membantu mereka menyelesaikan misi lebih cepat dan lebih aman. Itu bukan bantuan tanpa otak. Selama misi, itu lebih tentang memberikan pengalaman dan membiarkan mereka menghadapi bahaya sendiri. Sudah sulit bagimu. Jun Changqiao menepuk bahu Li Qingyang. Dengan murid seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menyukai dan mencintainya? Jika Lu Qianqian dan Ye Xingchen seperti Li Qingyang, berkontribusi tanpa pamrih pada sekte dan memperhatikan sesama murid mereka, sekte sepanjang masa tidak perlu khawatir, adegan itu pasti tidak akan terjadi. Saat ini, pavilion Lingyan yang dibuka untuk pembangunan dan peningkatan sekte tidak memberikan bantuan substansial apapun kepada Jun Changqiao. Itu hanya berguna bagi para murid. Itu tidak masalah, karena jika para murid kuat, sekte akan kuat. Ingat semuanya, setelah latihan pagi rutin, Jun Changqiao berkata dengan keras, di kehidupan sebelumnya, Anda melihat ke belakang 500 kali sebagai ganti kuas satu sama lain dalam kehidupan ini. Agar Anda semua menjadi sesama murid, Anda saling memandang ke belakang, setidaknya beberapa ratus ribu kali dalam kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Anda harus saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Ya,
Semua murid berteriak serempak. Namun, mereka berpikir dalam hati bahwa mereka tidak melakukan apapun di kehidupan sebelumnya dan hanya melihat ke belakang. Selain itu, ada begitu banyak murid di sekte tersebut. Ketika semua orang berkumpul bersama, mereka pasti akan berdiri di jalanan di kehidupan sebelumnya, saling memandang, saling memandang. Terutama para murid sekte dalam. Bantulah sesama muridmu ketika kamu tidak berkultivasi, kata Jun Changqiao. Meskipun hanya ada 24 tempat di pavilion Lingyan, dia masih berharap para murid sekte dapat saling membantu dan benar-benar berbagi suka dan duka bersama. Ya, Li Qingyang dan yang lainnya berteriak. Kemudian, gaya sekte sepanjang masa tiba-tiba berubah. Banyak murid sekte dalam mengambil inisiatif untuk membantu sesama murid mereka menyelesaikan misi atau berbagi pengalaman seni bela diri mereka. Seluruh sekte memancarkan aura yang tingkatnya lebih tinggi dari persahabatan. 1 bulan kemudian, seni hebat musim semi dan musim gugur. Dengan upaya tak kenal lelah dari para murid sekte sepanjang masa dan Pepa Boar, pembangunan kota tulang besi akhirnya selesai. Jun Changqiao, yang berada di jalan utama yang lebar, memandangi deretan bangunan di sekitarnya dan tersenyum. Sedikit ke kiri, ke sana, sedikit ke kanan. Li Qingyang berdiri di pintu masuk kota dan menginstruksikan adik-adiknya untuk menggantung plakat dengan tulisan, Kota Tulang Besi, di area tengah. Pada titik ini, sebuah kota di bawah sekte sepanjang masa secara resmi didirikan. Setelah semuanya selesai, poin prestasi Li Qingyang meningkat dari 98 poin menjadi 100 poin. Dia telah memenuhi persyaratan untuk memasuki pavilion Lingyan. Pada hari penyelesaian kota tulang besi, poin prestasi Li Qingyang mencapai 100 poin. Tentu saja, semua murid yang berpartisipasi dalam pembangunan juga menerima poin prestasi. Karena terlalu banyak orang, tidak banyak yang bisa dibagikan. Astaga, Jun Changqiao membuka pavilion Lingyan. Gambar yang tergantung di posisi kedua berkedip, dan tombol konfirmasi muncul begitu saja. Ada sebaris kata kecil di bawahnya. Pengingat ramah, setelah target dikonfirmasi, itu tidak dapat diubah atau diganti. Silakan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Murid kedua dengan tulus dan rajin bekerja keras untuk sekte. Mengapa saya harus berpikir 2 kali? Jun Changqiao langsung menekan tombol. Pavilion Lingyan tiba-tiba bergetar sedikit. Kata-kata yang awalnya tertulis di atasnya berangsur-angsur terpisah dan menyatu menjadi potret Li Qingyang yang hidup. Ada meja di potret itu. Di atas meja ada cetak biru, dan di sampingnya ada berbagai alat ukur. Li Qingyang mempertahankan posturnya bersandar di atas meja, memegang pena di satu tangan. Alisnya sedikit berkerut seperti sedang berpikir. Hanya dengan pandangan sekilas, Jun Changqiao mengerti bahwa ini adalah murid kedua yang bekerja keras untuk transformasi sekte. Potretnya adalah dia bekerja keras. Sangat sulit baginya. Setelah potret selesai, beberapa baris kata muncul di bawah. Murid Li Qingyang telah berhasil memasuki pavilion Lingyan dan menjadi salah satu dari 24 pejabat berjasa. Dia dapat berbagi fungsi sekte sistem untuk tuan rumah. Silakan pilih dari berikut ini. Hak operasi pavilion alkimia, hak operasi pavilion casting, hak operasi pavilion jimat, PS, murid hanya berhak beroperasi. Manfaat terakhir adalah milik tuan rumah. Setelah membaca, Jun Changqiao berdiri di sana dengan linglung. Hahaha, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dia dulu berpikir bahwa dia harus memperbaiki pil itu sendiri. Sekarang dia bisa memberikan hak untuk mengoperasikan pil kepada muridnya, bukankah dia harus membebaskan tangannya dan membiarkan dirinya pergi? Sistem, dulu dikatakan bahwa melakukan sedikit pekerjaan bisa melelahkan seseorang sampai mati. Pada akhirnya, murid yang memasuki pavilion Lingyan dapat berbagi beban untuk tuan rumah. Bukankah ini tamparan di wajah? Sudah berakhir, orang ini akan menjadi sombong lagi. Tentu saja, Jun Patriark merasa seperti akan naik ke surga. Dengan kemampuan memiliki seorang murid untuk berbagi beban, tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengambil langkah besar lainnya untuk menjadi penjaga toko lepas tangan. Begitu pavilion Lingyan mengumpulkan semua 24 murid dan mengatur semua pekerjaan, dia akan punya waktu untuk berbicara tentang cinta. Memikirkan kehidupan yang tidak terkendali dan tidak terkendali di masa depan, Jun Changqiao bersandar di kursinya dan menutupi wajahnya dengan satu tangan, tertawa tak terkendali. Sekte ini membutuhkan banyak ramuan. Qingyang adalah orang yang stabil, jadi dia pasti akan bertanggung jawab. Konfirmasikan hak untuk mengontrol pil obat. Ding, murid Li Qingyang telah memperoleh wewenang untuk mengendalikan pavilion pil,
dan dapat secara otomatis mencocokkan bahan obat, serta jumlah yang akan disempurnakan. Petik 2. Li Qingyang, yang baru saja kembali ke kamarnya dan hendak beristirahat dengan nyenyak, tiba-tiba memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Seolah-olah jiwanya langsung bergabung ke dalam kehampaan. Tempat ini adalah, dia tertegun. Hah, tiba-tiba, kuali alkimia besar muncul, memancarkan aura kuno dan sunyi. Weng, ruang bergetar lagi, dan banyak kata muncul. Mereka ditulis, pil pengumpul ki kelas pemula, pil pengumpul ki kelas menengah, pil pembentuk tubuh kelas pemula, pil detoksifikasi, pil master bela diri, pil raja bela diri, dan seterusnya. Mereka semua disempurnakan oleh Patriark. Li Qingyang tercengang. Pada saat ini, suara Jun Changqiao terdengar di telinganya. Qingyang, kamu telah melakukan yang terbaik untuk sekte ini, dan aku sangat bersyukur. Hari ini, aku akan memberikan kekuatan pemurnian eliksir kepadamu. Kepala keluarga, wajah Li Qingyang dipenuhi dengan keterkejutan. Jun Changqiao berkata, kamu telah melakukan misi dan pernah ke alam rahasia hidup dan mati, jadi kamu secara alami tahu cara menggunakannya. Di masa depan, kamu akan bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki ramuan sekte. Jangan biarkan aku turun. Meskipun dia sedikit bingung, Li Qingyang buru-buru berkata, ya. Ruang ini terbuka dari lautan kesadaranmu, dan hanya kamu yang bisa masuk. Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk memurnikan eliksir, kata Jun Changqiao. Ya, Li Qingyang berkata. Kejutan di hatinya sangat kuat. Untuk dapat membuka ruang independen di lautan kesadarannya, dan hanya dia yang bisa masuk, menyiapkan tungku, dan banyak opsi yang tampaknya digunakan untuk memperbaiki ramuan, itu terlalu mengejutkan. Apakah ini kemampuan Patriark? Apakah ini warisan sekte kuno? Luar biasa, terlalu luar biasa. Li Qingyang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tatapan tegas, Patriark telah memberiku tugas yang begitu penting, jadi aku harus melakukannya dengan serius dan tidak mengecewakannya. Mendesah, kepala urusan dalam negeri pantas menyandang gelar itu. Selesai, kata Jun Changqiao. Pada saat ini, panel sistem tinggal di pavilion alkimia, dan Li Qingyang dalam bentuk jiwanya berada di depan tungku. Ternyata itu bukan ruang independen, tetapi dia bisa dengan bebas masuk dan meninggalkan pavilion alkimia dalam bentuk jiwanya setelah secara pasif mendapatkan hak untuk mengendalikannya. Sistem berkata, saya telah menganalisisnya. Li Qingyang hanya memperoleh hak untuk memurnikan eliksir di pavilion alkimia dan hak untuk mengimpor herbal. Ramuan yang dia saring akan secara otomatis dikirim ke cincin luar angkasa tuan rumah. Apa artinya hak mengimpor jamu? Itu berarti pavilion alkimia telah terikat pada cincin luar angkasanya, sehingga ramuan di dalamnya dapat secara otomatis dicocokkan dengan pavilion alkimia. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti. Terus terang, hak untuk mengendalikan pavilion alkimia setara dengan mengubah Li Qingyang menjadi anak eliksir, menempatkannya di pavilion alkimia dan membuatnya bertanggung jawab untuk memperbaiki eliksir. Itu nyaman. Namun, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sempurna jika eliksir yang sudah jadi dikirim ke cincin luar angkasanya, jadi aku tidak perlu mendistribusikannya ke mesin eliksir. Sistem berkata, jika semuanya diserahkan kepada murid, apa gunanya memiliki patriark sepertimu? Di pavilion alkimia, Li Qingyang yang berubah jiwa secara bertahap menjadi tenang dan mengangkat kepalanya untuk melihat berbagai ramuan yang disusun secara berurutan. Pada daftar misi pavilion misi, operasi layar sentuh telah lama diterapkan, jadi ini bukan hal yang langka baginya. Sebagai gantinya, dia mengklik pil pengumpul ki. Hanya bagus, cincin luar angkasa Jun Changqiao memiliki ramuan yang sudah jadi, dan jumlah ramuan yang disempurnakan ditampilkan di atasnya. Li Qingyang merenung sejenak dan secara kasar mengerti apa artinya. Dia memegang dagunya dan berkata, ada banyak saudara junior di angkatan sebelumnya, jadi yang paling penting sekarang adalah memperbaiki lebih banyak pil pengumpul ki kelas pemula. The Alchemy Boy Online hari ini. Astaga, setelah memurnikan semua ramuan yang bisa dimurnikan, pikiran Li Qingyang menjadi rileks, dan jiwanya langsung kembali ke tubuhnya. Dia berseru, kekuatan luar biasa tertinggi Patriark sungguh menakjubkan. Huf. Begitu dia selesai berbicara, aura agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan energi roh di dantiannya juga bergulung-gulung dengan hebat. Aku akan menerobos. Li Qingyang buru-buru duduk bersila dan mulai menggunakan Clear Heart Art. Kekuatan kemajuan menyembur keluar seperti bendungan yang rusak, dan dia dengan mulus menerobos dari peringkat keempat Martial King ke peringkat kelima, peringkat keenam, peringkat ketujuh, dan akhirnya, peringkat kedelapan. Li Qingyang tercengang ketika dia secara pribadi merasakan 4 lompatan berturut-turut dalam kultivasinya.
Tunggu sebentar, dia memiliki persepsi yang lebih kuat tentang atribut langit dan bumi. Mungkinkah? Mata Li Qingyang berangsur-angsur melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, roh rootku telah meningkat lagi. Weng, pada saat ini, dia merasakan sakit samar di punggung tangan kanannya. Jadi, dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran cahaya berkedip-kedip di kulitnya. Secara bertahap menyatu menjadi kata, stabil, dan secara bertahap menjadi transparan. Stabil, Li Qingyang bingung, apa artinya itu? Dalam ruang kerja, Jun Changqiao juga melihat panel paviliun Lingyan. Dia melihat kata besar, tetap muncul di potret murid kedua, seolah-olah itu dicap dengan segel besar. Stabil, apakah itu mengacu pada kepribadian stabil Qingyang? Sistem berkata, setelah muridmu memasuki paviliun Lingyan, kultivasinya naik 4 peringkat, dan akar rohnya juga naik dari peringkat Sein ke peringkat Divine. Pangkat surgawi. Jun Changqiao awalnya terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, dia pantas mendapatkannya. Kontrol Li Qingyang dari paviliun eliksir hanya keuntungan dari pindah ke paviliun Lingyan. Manfaat sebenarnya adalah bahwa spirit root-nya ditingkatkan ke Divine Grade. Dia adalah satu-satunya di sekte sepanjang masa dengan akar roh tingkat surgawi. Tidak termasuk Hewudi dari alam atas, dia adalah yang terkuat. Jun Changqiao sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Menurut pendapatnya, murid keduanya dihargai dengan akar roh yang lebih tinggi karena kerja keras dan usaha. Faktanya, Jun Changqiao sangat santai dalam hal spirit root aptitude. Bagaimanapun, dia memiliki inti ganda dan berlatih pedang dan seni bela diri. Bahkan jika dia diberi akar roh kelas surgawi, dia mungkin tidak dapat meningkat dengan cepat. Jika dia ingin menerobos, dia hanya bisa mengandalkan sistem untuk menipu dan mendapatkan lebih banyak experience talisman melalui misi. Ini, Jun Changqiao berkata dengan bangga, ini adalah cara kultivasi saya. Tidak bisakah kamu menjadi teratai giok? Sistem bertanya. Apa artinya, stabil? Jun Changqiao mulai berpikir, mungkinkah itu nama kode untuk semua murid yang pindah? Mari kita asumsikan dia benar. Xiao Ziji, yang fokus pada tempering tubuh, mewakili pertahanan. Ye Xingchen, yang memiliki temperamen buruk, mewakili jasa. Dalam hal ini, kedua muridnya pandai menyerang dan bertahan. Mereka pasti akan menjadi dua jenderal yang ganas di paviliun Lingyan. Jangan pikirkan itu, jangan pikirkan itu. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan memanggil Li Qingyang. Kota tulang besi telah dibangun. Pergi ke desa Qingyang dan beritahu penduduk desa untuk memilih tanggal untuk pindah. Ya, Li Qingyang buru-buru mulai bekerja. Ditunjuk untuk memurnikan pil membuat darahnya semakin mendidih. Keesokan harinya, penduduk desa Qingyang membawa barang bawaan mereka dan pindah ke kota tulang besi yang baru dibangun. Setiap orang diberi rumah besar. Bibi Wang. Jun Changqiao secara pribadi menyerahkan sertifikat tempat tinggal permanen dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, rumah besar ini adalah milikmu. Ingat, jangan seperti Dacun dan buru-buru menjual rumah ketika harga rumah naik sedikit, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Dacun, siapa itu? Bibi Wang mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu sudah dewasa. Kamu telah menjadi sukses. Sudah kubilang jika Gou Sheng menjadi sukses di masa depan, dia tidak akan melupakan kita. Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan berkata sambil tersenyum. Seorang pria berusia 40-an atau 50-an menyeringai dan berkata, ketika Gou Sheng masih muda, dia sering pergi ke ladang sayur untuk membuang sampah. Dia akan menggali lubang dan menunggu orang lain menginjaknya. Saya tahu bahwa dia akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Aku marah setiap kali masalah ini diangkat. Saat itu, aku sering menginjaknya. Hahaha, penduduk desa berkumpul dan tertawa. Jun Changqiao sudah terbiasa dengan julukan, Gou Sheng, dan berkata, tanpa kalian, saya akan mati kelaparan sejak lama, dan saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Setelah menyerap ingatan pemilik aslinya, dia mengetahui bahwa karena orang tuanya telah meninggal ketika dia masih muda, dia dibesarkan di desa Qingyang dan mengandalkan Bibi Wang untuk membantunya secara finansial. Mengetahui cara membalas kebaikan. Oleh karena itu, Jun Changqiao memperlakukan penduduk desa sederhana ini sebagai keluarganya. Dia tidak meminta kompensasi apapun dan memberi mereka lingkungan hidup yang lebih baik. Bibi Wang, keahlianmu tidak buruk, mengapa kamu tidak membuka restoran? Kota ini lebih besar dari desa Qingyang. Sewanya pasti mahal, Bibi tidak punya uang. Gratis, saya akan merenovasinya, Anda hanya perlu menjalankannya. Ini, Bibi Wang tidak bisa menolak dan hanya bisa setuju. Kepala keluarga, tepat ketika Jun Patriark sedang berbicara dengan penduduk desa,
Li Luoqiu berjalan mendekat dan berbisik, Tuan Ai ada di sini. Ya, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, Bibi Wang, kalian bicara. Aku punya sesuatu untuk ditangani di sini. Aku akan pergi dulu. Pergi-pergi. Bibi Wang berkata, bisnis lebih penting. Setelah melihat Jun Changqiao pergi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Go Seng memiliki karir yang sukses sekarang. Dia tidak muda lagi. Apa yang harus kita lakukan jika dia tidak punya istri? Sai, ketika pria itu masih muda, dia naik ke pohon untuk mengambil telur burung dan jatuh. Tempat itu kebetulan menabrak batu. Saya khawatir mungkin ada masalah. Jun Changqiao, yang tidak memiliki basis kultivasi, tidak dapat mendengar diskusi penduduk desa. Namun, Li Luoqiu, yang mengikuti di belakangnya, mendengarnya. Wajah cantiknya sedikit berubah, dan dia menatap patriark dengan ekspresi aneh. Apa yang salah? Tidak, tidak ada, ada sebuah rumah besar di pusat Ironbone Town. Tidak ada senjata di dalamnya, dan tidak ada yang akan melompat turun dan menjadi roh kotak. Itu secara khusus disiapkan oleh Li Qingyang untuk patriark. Jun Changqiao berjalan ke aula. Dia pertama kali memberi isyarat kepada Aisam untuk tidak berdiri, dan kemudian duduk di ujung meja. Meskipun dia biasanya sedikit nakal, ketika dia serius, dia masih terlihat seperti patriark. Tuan Ai, Jun Changqiao meletakkan 10 jarinya di pahanya dan tersenyum. Kamu datang ke sini kali ini untuk membuka cabang di kota. Ya, kata Aisang. Dia sudah menerima berita bahwa sekte sepanjang masa sedang membangun sebuah kota. Kali ini, dia datang berharap untuk membuka toko obat keluarga Ai, rumah lelang, dan bisnis lainnya di kota. Keluarga Ai memiliki aturan tidak tertulis bahwa bisnis mereka tidak boleh berlokasi di kota atau pedesaan. Lagi pula, daya beli tempat kecil tidak bisa dibandingkan dengan kota. Namun, kali ini, mereka memilih untuk memperluas bisnis mereka ke kota tulang besi yang baru dibangun karena mereka berpikir bahwa ketika sekte sepanjang masa menjadi lebih terkenal dan kuat, kota itu pasti akan menjadi lebih makmur. Ini datang dari kejelian pengusaha yang tajam. Jun Changqiao berkata, karena Tuan Ai bersedia membuka cabang di sini, saya tentu saja menyambutnya. Namun, Anda hanya dapat membuka toko obat dan rumah lelang. Terima kasih. Tuan Ai mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Jun Patriark, saya sudah memikirkannya. Lelang pil bulanan akan diadakan di sini untuk meningkatkan popularitas kota. Ini tidak buruk, kata Jun Changqiao. Ironbone Town baru saja dibangun, dan banyak toko kosong. Aisang datang lebih dulu, jadi dia memilih 2 item terbesar di tengah dan pergi dengan gembira. Tidak hanya penduduk desa Greensun Village yang tinggal di Ironbone Town, banyak orang tua murid sekte sepanjang masa juga membawa keluarga mereka dan membuat pengaturan. Ayah ibu, Su Xiaomo berdiri di depan halaman dengan senyum cerah di wajahnya. Mo kecil, kedua tetua berjalan keluar dari ruang tengah dan melihat putra mereka, yang hanya mereka lihat sekali di layar, dan langsung menangis. Jun Patriark, keduanya berlutut dan membungkuk, berkata, putra kami telah menyusahkanmu. Tolong jangan. Jun Changqiao buru-buru naik gunung dan menghentikan mereka, berkata, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah mengirim putra kami ke sekte sepanjang masa tanpa khawatir. Mo kecil, jarang bagimu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Aku akan memberimu 2 hari libur untuk menemani mereka. Ya, Su Xiaomo berkata di bagian atas suaranya. Dengan kedatangan orang tua dan kerabat murid sekte, kota yang awalnya sepi menjadi hidup dan hidup. Itu juga menjadi lebih manusiawi. Jun Changqiao berbaring sendirian di atap mansion, menyaksikan para murid membawa keluarga mereka bermain di jalanan, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Aku sendirian di bumi, dan sendirian di dunia lain. Kenapa aku begitu menyedihkan? Dia menggelengkan kepalanya, berkata, atau mungkin orang tua dari tubuh ini bukan orang biasa. Mungkin mereka tidak mati, dan aku sebenarnya menyembunyikan identitas yang sangat kuat. Sistem berkata, Tuan rumah, ide ini sangat berbahaya. Kepala keluarga, pada saat ini, Li Qingyang berkata dengan telepati, Taixuan Shengsong ada di sini untuk berkunjung. Taixuan Shengsong, Jun Changqiao berkata, saya pikir itu sekte kelas 1. Ya, sistem berkata, dalam hal kekuatan, itu lebih kuat dari sekte suci Taixuan dan sekte suci Tiangang yang kita temui di pertempuran naga harimau untuk supremasi. Jun Changqiao berdiri dan menjentikkan jarinya, berkata, Xiao Moxian, kembali ke sekte. Ya Tuan. Bentuk manusia dari Xiao Moxian melompati tanpa alas kaki. Kemudian, dia meraih bahunya dan melemparkannya ke atas, berkata, ayo pergi. Siu, Jun Changqiao terbang ke atas gunung seperti bola meriam.
Wajahnya yang menghadap angin benar-benar runtuh. Apa-apaan ini? Tanda pisah. PS, suara bulanan, suara rekomendasi.